Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 28 April 2022. Kamis, pekan kedua Paskah. Disusun oleh Frater Rico Cornelis SVD dan dibawakan oleh Frater Alex Sahatang SVD. Selamat mendengarkan. Mari batong lihat apa yang terjadi dalam dunia ini. Hei bersaudara, umat Kristus. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih, renungan kita hari ini berjudul Iman Yohanes Pembaptis. Dalam perikop Injil yang baru saja kita dengar, Yohanes menjelaskan kepada para muridnya siapa itu Yesus dan bagaimana seharusnya murid-muridnya mengimani Mesias yang datang ke dunia. Apa yang dijelaskan Yohanes ini bukanlah satu pengajaran tentang iman belaka. Yang diwartakan Yohanes bukanlah semata-mata sebuah pewartaan iman, melainkan kebenaran iman. Hal yang barangkali paling menginspirasi di balik teks Injil barusan adalah iman Yohanes yang rendah hati. Kita semua tahu bahwa Yohanes adalah seorang nabi besar. Ia memiliki banyak pengikut dan disegani oleh orang-orang zamannya. Dalam kemapanannya sebagai seorang nabi besar, ia terbuka dan percaya bahwa Yesus adalah Putra Allah, Mesias yang datang untuk menyelamatkan. Lebih jauh, Yohanes sadar betul bahwa tujuan dari pewartaannya sejauh ini adalah membuka jalan untuk mengarahkan orang kepada Mesias. Untuk tujuan itulah, ia juga mengarahkan para muridnya untuk membangun percaya pada Sang Anak Domba Allah. Pencinta Sang Sabda yang terkasih, ekspresi iman Yohanes Pembaptis sudah seharusnya menjadi ekspresi iman kita semua. Iman dan kepercayaan harus bertumbuh dan bila perlu berkembang di tengah kemapanan hidup kita. Kita harus memahami dengan baik
tujuan perutusan kita sebagai umat Katolik. Setiap kita, karena dipersatukan oleh pembaptisan, diwajibkan untuk menjalankan tugas pewartaan kabar gembira keselamatan dari Allah. Namun, hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa percaya dan beriman pada Yesus bukanlah suatu upaya yang langsung selesai. Dalam arti, keselamatan tidak diperoleh hanya semata-mata lewat percaya. Perlu ada usaha dari pihak kita untuk mencapai keselamatan itu. Semoga cara beriman Yohanes Pembaptis menginspirasi kita untuk membangun suatu model kesetiaan dalam mengimani Allah. Ya Allah, bantulah kami untuk menjadi pewarta sabda Allah yang benar dan setia. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalerro. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalerro setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalerro.org. Kau sampai Labuan Bajo, Subak tunggu bagus. Mari batuk silau dengan air kasih.